Ijarah al-muntahiyah bitamlik itu yang pertama, secara etimologi, ijarah muntahiyah bitamlik terdiri dari dua suku kata, yaitu al-ijarah yang berarti sewa dan at-tamlik yang berarti kepemilikan. Sedangkan secara terminologi, akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah kepemilikan atas suatu objek disebabkan karena ada kuasa dan kemampuan atasnya. Yang kedua, menurut Habsyi Ramli, akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 huruf F nomor 21 tahun 2008. Yang dimaksud dari akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi perpindahan kepemilikan barang. Kemudian yang keempat, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 27 DSN MUI 3/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Yang dimaksud dengan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi perpindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Kemudian yang kelima, berdasarkan PSAK nomor 107, yang dimaksud dari akad al-ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Fatwa ijarah muntahiyah bitamlik diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 DSN MUI 3/2002. Ketentuan tentang akad al-ijarah muntahiyah bitamlik yang pertama, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan dengan kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, nasabah mengajukan barang kepada bank syariah dengan memberikan informasi terkait dengan barang yang diinginkan. Yang kedua, bank syariah membeli barang sesuai dengan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, bank syariah kemudian menyewakan barang tersebut kepada nasabah dengan perjanjian jika nasabah menyelesaikan sewa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama, maka bank syariah akan menghibahkan atau menjual barang tersebut kepada nasabah. Yang keempat, nasabah menyewa barang yang menjadi objek perjanjian selama tempo dalam kesepakatan dengan membayar biaya sewa setiap bulan yang besarnya telah termasuk manfaat sewa atau keuntungan bagi bank syariah. Yang kelima, jika nasabah dapat menyelesaikan masa sewanya, maka kepemilikan atas barang tersebut berpindah dari bank syariah ke nasabah. Dalam penerapan skema ijarah muntahiyah bitamlik,
Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad ijarah, yakni perjanjian sewa terlebih dahulu. Pemindahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian baik dengan jual beli maupun hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Rukun transaksi IMBT berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebut bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah selesai. Nah, janji pemindahan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Perkenalkan, nama saya Dewi Audrey Impratiwi. Saya akan menjelaskan mengenai regulasi OJK tentang IMBT atau Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Yang pertama diatur dalam Peraturan OJK nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Yang kedua diatur dalam Surat Edaran nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UI. Dalam SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2014 dijelaskan mengenai karakteristik IMBT sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan pembiayaan dengan rupiah atau valuta asing. Yang kedua, bank dapat melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk modal kerja, investasi maupun konsumsi. Yang ketiga, bank dapat menentukan jangka waktu pembiayaan. Penentuan jangka waktu disepakati saat akad dan ditulis dalam surat perjanjian. Keempat, bank berhak mengenakan biaya administrasi sesuai kesepakatan. Kelima, bank berhak meminta pertanggungjawaban kepada nasabah atas kerusakan barang sewa akibat pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. Yang keenam, bank berhak menetapkan objek sewa IMBT, yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya, seperti kendaraan, properti, atau aset lainnya, dan harus ditulis dalam surat perjanjian. Ketujuh, bank dapat melakukan review ujroh apabila memenuhi syarat. Kedelapan, bank berhak meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan. Yang kesembilan, bank dan nasabah membuat kesepakatan terkait pembayaran sewa dilakukan secara berangsur maupun sekaligus.